Selamat datang di channel YouTube Afif Safi. Yeay. Dulu tagline-nya gini, Pon, kalau nggak ngomongin orang nggak rame. Masih sekarang. Sekarang kayaknya lagi nih. Lagi ngomongin. Kemarin kan sempat rame lagi nih. Jadi YouTube gua udah masuk ke logaritma YouTube lagi nih. Mantap. Nonton udah 10 ribuan lagi. Gokil. Gokil. Ada Bentar Marcel. lagi kaya lah jadi YouTuber. Amin, amin. Amin. Cuma sekarang apa ya? Kemarin kan emang seru-seruan, lucu-lucuan. Sekarang nih kita agak sensitif nih, Pon. Bahas apa ya, agama? Lebih sensitif dari agama. Oh, tingkatnya ini loh. Blue enggak, lebih dark jokes, dark yang tabu-tabu enggak. Kita bahas minjem duit. Bahas duit sensitif banget. Sensitif banget. Roma Irama aja pernah bilang apa? Seringkala rupiah jadi pertumpahan darah. Kalau tidak ada rupiah, saudara jadi pecah. Iya. Ini udah bukan Duit pilihan. yang bahaya yang ngomong. Duit nih kan, makanya lebih parah dari agama, lebih parah dari blue. Blue kan paling gini-gini doang nih kan di tangan pinjer ini. Kalau duit gimana yang gini? Duit gini. Minta dong, Pak. Pinjem duit, pinjem duit. Pinjem. Karena ada kasus rame, Pon, yang baru-baru ini terjadi. Yang itu yang ada orang nagih duit di Instagram, di media sosial, di Instagram ya. Tapi malah dia dipidana 2 tahun. Ya Allah, itu yang artinya yang ditagih itu ini ya, istrinya kombes. Istrinya kombes, komisaris besar. Di berita sih kita baca gitu ya. Berita nih, kita baca nih, gitu, dan di TV juga. Gimana tuh menurut lu tuh? Dia nagih utang sih? Yang punya utangnya malah ngelaporin. Lu kok punya utang, ya dibayar, nggak usah ngelaporin orang. Gimana sih orang nagih utang, ya dibayar. Kenapa dilaporin ke polisi, nggak mampu, apa nggak mau, apa gimana sih? Ya Allah. Dia cuman gini loh, padahal siapa? Jadi ada orang yang ngutangin ya, apa sih disebutnya ngutangin? Pengutang. Nah, dia diupload di Instagram ya. Seketika teringat sama ibu kombes yang belum bayar utang 70 juta. Tolong banget dong ibu, dibayar hutangnya sudah bertahun-tahun. Tuh ada. Dari tahun 2016. Nah, tuh ya. Maksud gua kalau tukang parkir aja nih, gua parkir temen-temen gua banyak kamsi Indomaret. Parkir sehari yang 300.000, 400.000, apalagi di rel-rel kereta tuh, Bang. Kayaknya 2 tahun mah bisa dah buat bayar 70 juta. Ini kombes loh. Istri kombes. Kombes tuh minimal kapolsek tuh kayak Beb. Iya. Jaga kepala polsek gitu. Gue tetangga gue tinggal di asrama polisi, tetangga gue nggak usah kombes juga hidupnya udah pada lumayan mapan tuh, yang udah pada punya mobil. Udah nggak deg-degan lah ya. Iya, rumah udah ada 2, 3 gitu, udah pada ada ini. Ting kombes. Dan hukumannya 2 tahun, Pon. 2 tahun. Iya, itu lagi. Tahu gitu mah. Lebih ringan daripada hukuman ini. Penyiraman novel Baswedan. Tahu gitu disiram aja tuh orang-orang situ, siram-siramin matanya, bilang nggak sengaja. Tahun doang kan. Bilang nggak sengaja, tadinya niatnya mau nagih utang, dia nyiram air gitu bilang. Jadi 2 tahun tuh. Jadi setahun. Jadi setahun. Enak. Daripada lu 2 tahun. Cuma ya Allah, yang namanya utang mah emang harus dibayar lah ya. Ya dibayar lah, emang harus dibayar. Namanya ngutang lu udah siap, harus konsekuensinya dong. Ntar dikat biarin. Apa lagi? Masalah dah, ini masalah orang utang-utang macem-macem. Emang kalau orang utang-utang tuh macem-macem nih, Pon. Lu pernah punya gak pengalaman atau nih yang lagi nonton nih, lu kalau pernah diutangin, dipinjemin duit, terus ditagih susah, lu cerita aja dah, atau kalau enggak lu sesein nih, atau lu bagiin video ini ke teman-teman lu. Kalau lu nggak berani nagih utang, lu videoin aja, karena nanti pembahasan kita bakal tentang orang-orang yang ngutang. Kalau perlu gini, kita bantuin Bib lu. Kalau lu bingung nih nagih utangnya gimana, lu tinggal sesein ini videonya Apip ke temen lu yang lu punya utang sama lu. Nanti kita tagin, anjing bayar. Lu jangan hahaha aja, bayar utang. Lu nonton nih video ini, lu bayar nih utang nih. Orang yang ngesein video ke lu ini, dia punya utang. Lu utang sama dia gitu, lu bayar. Dia nagih agak sungkan, gimana ceritanya. Kita bantuin. Nah, kita bantuin, tolong dibayar. Tolong ya, buat yang punya dibayar. utang.
Jangan beli kuota mulu, lu bisa ngeliat video ini pasti punya kuota kan. Betul. Banyak. Kadang juga lebih tuh lu Berguna kan video kita kan. ada isinya kan. Maksud gue isinya nggak terlalu inspiratif banget, isinya nggak perlu wawasan dan berisi banget, cuman penting ngebantu banget. Lu takut buat nagih utang, kasih video Apip sama Popon. Utang bayar woi. Lu mau mang pas meninggal nanti di kuburan lu banyak yang nagih utang. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, apabila si Pulan mempunyai hutang piutang, harap lapor kepada kami pihak keluarga. Biar di kuburan selesaikan. Gimana kalau ditagih langsung pas di kuburan, bro? Saya ada 400.000. Saya ada 1.500.000. Banyak. Ada sampai 20 juta. 20 juta. Langsung untuk keluarga ini bukan keluarga saya. Kebetulan ini bukan keluarga saya. Cuma ngikut aja ini rame-rame. Ini saya nggak tahu nih mayat siapa nih, mau lu gitu. Makanya dibayar utangnya. Lagian kalau misalkan ditagih di situ tuh apa enggak ntar mayatnya gerak sendiri, risih. Ya Allah belum ngebayar utang. Mending bayar sekarang. Ini sensitif nih konten nih. Hati-hati. Lu Pon, pernah nggak dipinjemin duit, Pon? Gue sih emang gimana? Gue dulu tuh seneng banget minjemin duit orang. Malah seneng? Karena gue alhamdulillah ya nggak pernah dapet pengalaman yang nyusahin lah pas nagih duit gitu. Selalu aman-aman aja. Jadi kayak buat gue tuh minjemin duit ke orang kayak orang nabung, kayak gue nabung. Jadi ketika duit gue udah nggak ada, gue mikir, duit gue masih ada segini di dia, gue tagih dapet, jadi ada panjang napas gitu dulu tuh. Cuma sekarang gue udah nggak boleh, sama bini gue nggak boleh minjemin lagi. Jadi udah nggak ini. Paling gue dulu ini ada temen gue yang suka kalau kadang-kadang nih pas kerja akhir-akhir bulan dia minjem buat narik duit tuh. Jadi duit di ATM ini sisa 40.000, dia nggak bisa diambil tuh. Dia minta minjem transfer tuh 10.000 biar bisa ditarik 50.000. Kayak gitu-gitu. Tapi maksud gua selagi masih bisa ditagihnya enak atau sadar diri, nggak apa-apa kali ya. Jadi walaupun ada kata minjem, karena banyak juga orang yang minjem duit, misalkan minjemnya 2,5 juta, terus dibalikin gua 3 juta Pon, suka ada yang gitu Pon. Enak itu. Iya, makanya ada kayak investasi itu gua mau mudah-mudahan diperbanyak orang kayak gitu. Iya. Diperbanyak. Nah, kalau pengalaman gua nih, gua kayaknya nggak pernah ya, maksudnya mudah-mudahan gua nggak pernah minjem duit yang sampai jutaan gitu. Iya, kalau sampai mendadak banget belum sih gua. Belum. Nah, tapi suka ada tuh Pon, orang-orang yang minjem ke gua atau cerita-cerita sharing-sharing ke gua, suka aneh-aneh minjemnya Pon. Kayak Ya gua mungkin ya kalau yang standar-standar mah ya ada orang yang baru datang terus cerita sedih, dia ngejanjiin nanti bulan depan gua gajian atau ada ini cair. Nah, walaupun kita nggak mau tahu itu kan, tapi ada lah kayak gitu tipenya. Cuman ada yang nih nggak tahu ada yang pernah ngerasain apa enggak begini. Gua nggak tahu nih nama polanya apa. Tapi kayaknya kayak kena gendam Pon. Iya kan? Nih, ada gak nih temen lu yang kayak gini nih? Jadi dia tuh nge-WhatsApp kita, ngehubungin kita sekitar jam 3 malam. Nah, karena kenapa? Mungkin ya dia udah tahu nih, dia lebih jago nih dari kita. Biasanya kalau jam 3 pagi itu kondisi psikologis kita tuh sama otak kita lagi nggak bisa berpikir jernih Pon. Udah nggak bisa kan, udah capek. Udah nggak bisa, udah capek, udah tinggal tidur, udah tinggal merem. Nah, lagi rentan-rentannya. Lagi rentan-rentannya udah tinggal kan, udah bismillahirrahmanirrahim, bismika amut, udah tinggal begini nih, masuk WhatsApp atuh, terus. Nah, kesalahan yang pertama kita ngebuka WhatsApp. Nah, itu bener. Lu ketawa Bel, pernah ngerasain lu? Lu pernah Bel? Enggak Bang. Enggak. Ya kan jam 3 kesalahan pertama kita ngebuka WhatsApp. Bener. Emang udah ada baiknya kalau udah di atas jam 12 nggak usah main WhatsApp. Ada WhatsApp lu diemin, buka besok pagi. Besok pagi juga abis mandi biar udah fokus. Takutnya kalau baru bangun tidur masih belum fokus. Itu masih ngawang-ngawang, masih kena lo kalau ke tepok sininya istilahnya. Jam 3 WhatsApp, tanya di mana? Di mana? Waduh. Ya, kenapa nih? Dia harus tahu gue lagi di mana? Kenapa? Pertama tuh pertanyaan gue tuh. Iya kan? Itu memastikan lokasi kayaknya Beb. Memastikan lokasi buat apa? Ya kan? untuk merangsangkan serangan berikutnya. Iya, yang kayaknya nggak mungkin dah. Dia kayak lu lagi nggak mungkin gue tersesat juga, maksudnya lagi gue lagi di tebing nih, gue lagi di hutan nih ada anaconda, lu kalau di hutan
Oh, bukan karena peduli ya. Bukan karena peduli. Tanya di mana? Gue udah peduli. nggak bisa berpikir positif, nggak bisa berpikir apa-apa. Ditanya di mana, gue jawab di rumah. Di rumah. Harus salahnya tuh, saat itu salah. Udah nih stop. Udah tuh. Nih, harusnya stop. Salahnya kita nanya. Udah. Kenapa? Oh, harusnya didiemin udah di rumah udah. Udah. Nah, ini si jagoannya nih ya, nggak mau langsung ke poin, diulur dulu. Gimana? Nggak apa-apa deh. Kok nggak apa-apa? Lu nanya di rumah kan harus ada apa-apa dong. Ya kenapa? Gue bilang kan. Dia masih ngulur tuh, kenapa? Harusnya udah di stop. Ya udah kita tanya balik. Kenapa? Harusnya jangan ditanya lagi tuh. Harusnya kita diemin begitu dia bilang nggak apa-apa, ya udah alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa, matiin. Harusnya kita jual handphone kita tuh. Salam kita emang nanya. Nah, ada diulur pon. Enggak deh, gue nggak enak. Iya. Iya, relate nih mungkin. Nggak enak. Udah ya harusnya. Ya udah kalau nggak enak ya udah gitu kan. Emang rentan banget deh Ini rentan situasi nih. udah otak tuh Rentan, deh. iya. Kenapa nggak bisa di-stop gitu kalau Nah. nggak deh nggak enak. Oh ya udah nggak enak ya udah Udah, deh gitu nggak nggak bisa gitu ya. Malah terusin aja. Nah kita nih yang kena masuk. Udah cerita aja nggak apa-apa. Dia belum langsung ke poin pon, belum langsung minjem duit dong, enggak. Masih jangan deh, gue kan udah lama nggak ngobrol sama lu, nggak enak. Diulur terus, ngajak nyelam bareng nih, nggak pakai inian, nggak pakai apa sih namanya snorkelingan, nggak pakai. Ngajak nyelam nih, sampai dalam banget kan susah lagi baliknya itu. Nggak enak bener deh. Gila, gimana nih, harusnya udah stop. Baru bahkan sampai akhirnya gue yang nawarin. Lu lagi butuh secara finansial ya? Belum pon, Dia nggak minta nggak minta gitu yang malah jadi kita yang menyodorin. nawarin bener-bener tuh waktu tuh bahaya. Waktu tuh bahaya. Dia nggak langsung, iya, enggak. Nggak langsung. Nggak langsung, dibilang dulu. Ya Pip nggak enak Pip, gue Pip. Iya. Kok Pip sih gue dong. Ya udah, ya udah. Masuk lagi kita, ya udah bilang aja berapa. Udah kena tuh istilahnya, kita udah di begituin tuh. Udah begini gitu. Sebenarnya dari awal udah tuh dari awal nanya di mana terus lu balas kenapa udah tuh Tentu udah masuk alam bawah sadar. Langsung dikasih nominal. Langsung seger lu, ada emoji senyum. Ada emoji senyum kasih nominal. Ya udah deh, tak gue ganti. Ya udah. Kirim tuh das. Ya udah ya. Aman lah, aman. Tidur tuh gue tuh, lanjutin tidur. Pagi-paginya, Bon. Kosong otak gue pon, habis kenapa ya semalam ya? Ditabrakan apa gimana nih? Orang gendam kriminal. Makanya gue ngecek saldo, lah ngirim kemana nih? Kurang saldo aja. Kurang saldo, sampai nyokap gue kena ngasih teh manis pon, manis hangat. Gue bisa berapa nih? Geger otak lah gue kira. Wah gitu polanya tuh. Iya banyak tuh yang begitu tuh. Ya. Tapi lu aman lah yang kayak gitu. Kadang gini pon, bahkan ada juga yang polanya gini. Dia tuh langsung sekat pekerjaan kita pon. Kayak misalkan kalau kita udah punya duit, kita dapat duit dari sesuatu, dia langsung ngomongin itu biar nggak bisa dibantah karena oh iya ada duitnya. Misalkan gini, lu habis juara suci 8, ntar tiba-tiba ada yang masuk tuh. Popon, wih, habis menang suci 8 nih. Nah, berarti kan kalau kita mapping suci 8, nah dia 100 juta, dapat ini. Habis menang suci 8 nih. Nah, dikunci tuh kita tuh. Mau kemana lu? Iya, nggak bisa kemana-mana nih. Nah, udah selanjutnya sama. Nggak ada pun nggak enak. Nah, harus stop. Ya udah kalau nggak enak ya udah. Nggak enak. Emang lu nggak enak, yang enak kan gua yang juara, udah selesai gitu. Kalau mau gini, jadi kalau tips-tipsnya adalah kalau misalkan ada yang nanya di mana di kita langsung aja jawab, gue lagi di rumah, cuman nggak pakai m-banking, nggak punya m-banking. Bener. Kalau nggak ada tips-tips lagi ya Pon? Sampai kalau yang ditanya, tapi susah kalau ditanya gue ditanya di mana lu balas, gue di hutan nggak bisa. Gue di hutan tapi ada m-banking masih dicecer tuh. Nggak apa-apa deh di hutan tapi ada m-banking kan. Ini sensitif nih Bon. Susah emang ngelaknya susah, makanya kalau udah nggak enak ya udah, kalau nggak enak udah kelar tuh. Bahkan sampai nelpon Pon. Gimana? Jadi nelpon nih, gue minta tolong gitu kan. Wah gue minta tolong, waduh apaan nih tolong nih.
nggak mungkin mencairkan uang 100 juta terus bagi 2 dong gitu kan. Enggak nih, minta tolong apa nih, nggak gue balas kok. Ketika itu gue ketemu sama teman-teman gue juga. Nah kayaknya tahu tuh ada yang suka minjem duit nih kan. Ditelepon gue, wah telepon ini nih, gimana ya? Teman gue bilang, angkat, siapa tahu job. Ya, lu jangan suka berpikir negatif. Oh gitu, ini job berarti ya? Iya, ini lu aja ngangkat. Tapi tahu lu dapet job. Lu kenceng sih Bel, tahu aja Bel. Relate. Cuman ada lagi nih Pon, kalau yang aneh setelah after kita minjemin duit Pon. Gue sih kayaknya lu kan selalu gampang tuh ketemu orang yang gampang. Ini gue ketemu, maksudnya apa ya? Suka ada tipe-tipe orang yang susah. Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan kita yang minjemin duit, hidup kita tuh hemat loh. Iya. Ada orang minjemin duit nih, kita kasih pinjam duit, kita tahu nominalnya berapa. Yang punya duit tuh hemat, biasa aja hidupnya. Iya, kitanya yang minjemin ya, mungkin lu yang nonton pasti lu minjemin, lu makannya ya nasi, Indomie, ayam goreng lah. Dia tuh yang ke KFC, yang ke Pizza Hut, jalan-jalan ke Bandung, keluar kota ya, jalan-jalan. Banyak tuh emang tuh orang yang duit utang belum dibayar, jalan-jalan mulu nih gitu. Gue bingung tuh emang tuh orang-orang yang begitu, apa dia emang jalan-jalannya pakai utang apa gimana? Utang masalahnya gini Pon, kalau misalkan yang sama gue nih, nah misalkan di jalan-jalan ke Bandung, beli ini beli itu, gue pikir, nggak mungkin nih dia jalan-jalan pakai utang duit dari gua. Karena duit yang dari gua nggak segede gitu. Iya kan, itu positifnya gitu Pon. Berarti dia minjem banyak orang. Sini dipinjemin. Kayak terus gua bingung, orang kan jalan-jalan mah buat refreshing nih. Nah kalau jalan-jalan pakai duit utang nih, utangnya kemana-mana. Ya pas jalan-jalan sih seneng, pulangnya kan kepikiran. sini ada. Pulang ngapain gua bilang begitu? Mending lu refreshing di rumah aja udah. Lu jadi nggak punya utang, aneh bener. Ada lagi, kalau misalkan gini, nih kayaknya gue nggak tahu kenapa ya, kemarin gue nge-tweet tuh lumayan banyak yang retweet. Ini kayaknya masih misteri sih Bon. Nggak tahu kenapa kalau kita mau nagih utang, kalau udah ketemu orangnya, kita yang deg-degan. Itu misteri tuh, kenapa kita yang deg-degan? Harusnya kan yang punya utang yang deg-degan. Kenapa yang gerdek dikasih gak ya? Gue nge-tweet gitu, ada yang balas tuh. Makanya itulah fungsi adanya debt collector. Iya bang, ya pas baru ketemu tuh kayak mau lagi nih bang, yang tar aja deh, tar 10 menit lagi. Biasa dulu kan. Ntar masih enak ngobrol, masih kita tawa. Ngobrol nggak enak. Tawa. 10 menit lagi deh. 10 menit lagi, di menit ke 9:50 detik pamit deh. Ya pulang. Gak jadi lagi. Ya duit utang gue buat bayar parkir. Nambah lagi. Susah. Itu kenapa ya? Kita deg-degan ya? Padahal harusnya secara logikanya kita segamblang aja kayak ketemu, utang lo bayar cuy. Harusnya gitu aja nih, sesantai itu ya. Itu susah kayak gak usah beban harusnya kan nih. Kayak ada yang nahan. Jangan. Iya, orang itu hak-hak kita, harusnya kita sesantai aja kayak, bro, utang bayar bro. Gitu aja. Gak usah panik. Kenapa? Padahal dia bukan istri kombes ya. Nah, kalau gak ingat-ingat kejadian yang itu mah wajar ya, kenapa orang nagih utang deg-degan. Itu aja di penjara 2 tahun. Gimana kita ya? Waduh, bahaya nih, emang sensitif nih konten Bel ya. Maksudnya gitulah, kalau ada utang piutang dibayar kan, biar kita nggak. Lu bisa nyenyak ya tidur tapi punya utang ya? Gue sih gak bisa dah. Ya mudah-mudahan amit-amit jangan sampai gue punya utang. Oh iya benar, amin. Cuma gimana sih cara tidur nyenyak terus utang banyak? Gimana sih? Baca doa kayaknya nggak kena deh. Bisa? Gimana tuh Bel tidur nyenyak Bel? LP. Lugu-lugu Kukima. Aduh. Gimana tuh? Bisa lu tidur nyenyak. Kalau postingan-postingan, tahan dulu dah postingan, minimal lu apa ya? Jangan nunjukin gitu lu jalan-jalan atau lu beli. Bener. Kalau misalnya lu ngutang, terpaksa ngutang, begitu lu dapet duit, langsung tuh yang diutamain utang dulu gitu. Jangan kayak gue punya duit nih,
gue punya utang, aku jalan-jalan dulu aja deh, jangan. Kenapa lu jadi jalan-jalan dulu, utang dulu nih bayarnya. Nah ada sisanya berapa baru tuh lu pakai jalan-jalan. Perkara misal jalan-jalan ke kota tua doang ya udah. Yang penting lu udah tenang, utang lu udah nggak ada. Ada lagi kalau pola-pola saudara jauh pun. Dia tuh kalau datang tiba-tiba gitulah nanya kabar. Kalau WhatsApp nanya kabar, tapi kalau nggak dibalas sombong lu. Udah nggak penting kan kabar buat dia kan, kabar kita buat dia kalau dijawab juga. Kalau dia ini katanya sombong, tiba-tiba langsung datang ke rumah pun. Buset, disergap, disini kita disergap puser. Kayak ditompok langsung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngelak. Kalau ditanya WhatsApp di mana? Kalau ditanya WhatsApp di mana masih bisa ngumpet. Iya, bisa balas yang ngibul lebih gimana? Tiba-tiba datang ke rumah kayak wah lu. Wah kemana lu? Gua di depan pintu, lu kan bisa lewat. Digerebek sama booster. Mana saldonya? Serahkan saldonya. Bukan saya gitu. Cuma kalau misalkan ini Pon, ada yang namanya paha sakti, paha apa dengkul sakti sih Pon. Dengkul. Jadi kalau kita udah duduk di sampingan, dia udah ngules-ngules ini nih, ngurut dia sendiri. Jadi ya kemarin gini ya. Kalau bisa nih tangan dia kita pegangin. Nah, bener tuh emang kalau lu ada temen lu main ke rumah terus dia mulai begini-gini paha, lu tahan. Mau ngapain sih gesek-gesek? Ntar tipis celana lu gitu bilang. Gak usah digesek-gesek terus. Paha lu tipis, diem aja udah. Nah, dia tuh nggak punya kekuatan tuh buat pinjam tuh. Karena emang di sini nih ada apa ya, kekuatan tersendiri untuk menunjukkan keberanian untuk memulai meminjam uang. Nah, makanya kalau di sini tahan aja dah. Karena kalau digosok langsung tuh cerita sedih dulu. Iya kan? Bahaya. Emang kayak di pahanya ada jinnya tuh ya. Kayak jin yang di lampu wajat kan digosok dulu tuh nih. Keluar jin. Di sini nih ditahan gitu. Terus biasa ada polanya. Gue lagi ini nih kemarin bangkrut atau apalah, motor gue ditarik nih, gue nggak bisa ngojek, nggak bisa apa, sedih banget Pon. Itu langsung yang bener-bener kita anjing berapa gitu. Kalau kena tuh mau berapa nih ngeluarin duit langsung, cuman kan entar dulu. Aduh gimana nih? Pasti abis itu soalnya dia ngejanjiin Pon. Kayak tenang aja lu, makanya sini tetap digosok nih, ambil gosok. Paling ntar deh bulan depan gue gajian namanya ada yang cair. Oh, udah tuh, gue nggak peduli kan bulan depan kehidupan lu kayak gimana gitu kan. Yang penting lu kayaknya gue lagi deg-degan lu pinjemin nih. Ntar naginya lebih deg-degan lagi nih soalnya. Gimana ya, udah polanya gitu. Pertama ini ceritain sedih. Sama kalau misalkan pas nagih, mau nagih gini, bentar ya gue mau KTM nih gitu kan. Udah KTM nih. Sejam lama, anjing kok belum ditransfer 2 jam. Hujan nih pertama. Bisa 3 jam hujan, sampai pagi hujan. Masih hujan di rumah lu. Tinggal di air terjun, gue bilang. KTM pada kebakar di sana. Gue nggak tahu dia lagi ngapain, dah bilangnya mau KTM. Hujan kayak nggak berhenti hujan nih. Hujan air mata nih kita nih di sini mau minta. Nah gitulah. Hujan banjir ATM kerendam nih. Duitnya pada basah. Banknya bang, KCP-nya yang rendam. KCP-nya yang rendam. Alasannya banyak. Di rumah kita depan lagi ada perang nih, Israel. Lama gitu, nggak mau keluar dia. Nah pokoknya disebarkan video ini buat, gue sempet gini Pon, nanti gue bakal bikin baju. Depannya ini fontnya utang bayar bos. Jadi buat lo nanti yang takut nagih ke teman lo yang punya utang sama lo cukup pakai kaos itu. Nah ada dia nggak usah ditagih, begini aja. Saya baca gak? Enggak. Wah nggak bisa. Wah ngaco sih. Nanti ketinggalan alasannya banyak. Udah, pokoknya kalau ada utang bayar. Bayar. Deh.